Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanifah Angelika dengan NPM 204240109. Saya dari program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Kajian Kebahasaan, kelas 2D. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang dimana akan membahas tentang konsep kajian morfologi. Nah, pada konsep kajian morfologi ini akan membahas tentang kata dan pengulangan kata. Jadi, simak baik-baik ya teman-teman. Let's go! Pengertian kata. Dalam morfologi, kata satuan bahasa yang terbentuk dari satu atau lebih morfem dan dapat mengalami perubahan bentuk atau bisa kita bilang dengan proses morfologi untuk menyatakan suatu makna tertentu seperti waktu, pelaku, jumlah, dan juga lainnya. Artinya, morfologi ini memandang kata bukan hanya sekadar sebagai unit makna, tapi juga sebagai hasil dari proses pembentukan unsur-unsur yang dari lebih kecil yang disebut dengan morfem. Kemudian, selanjutnya, itu kita akan membahas tentang jenis-jenis kata. Ada 7 jenis mengenai kata. Yang pertama itu adalah kata benda, kata bilangan atau nurmelia, kata kerja atau verba, kata ganti, kata keterangan, kata tugas, dan kata sifat. Kata benda itu adalah nama dari segala sesuatu yang merupakan benda. Jadi bisa kita bilang contohnya itu adalah rumah, batu, bintang, tanah, api, air, sampai pemukul dan panah. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh dari kata benda. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya itu adalah kata bilangan atau numerlia. Kata bilangan itu adalah unsur yang mempunyai tugas untuk menjelaskan jumlah benda atau suatu benda. Misalnya contoh ya, kita ambil kata dari kata pertama, kedua, dan berapa. Contoh kalimatnya itu kita bisa ambil dari contoh kalimat berupa kakak membeli apel 2 kilo. Oke, lalu lanjut lagi, 3/4 kue bolu itu adalah milik aku. Kemudian kalau contoh normalianya kayak gimana? Contohnya itu kayak juta, miliar, triliun, lusin, abad, segitiga, kemudian 100 atau mungkin pertama, kedua, dan ketiga. Itu bisa menjadi contoh dari kata bilangan. Kemudian selanjutnya ada kata kerja atau verba. Kata kerja ini memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu tindakan, pengalaman, dan keberadaan dari segala sesuatu bentuk aktivitas dinamis lainnya. Contohnya seperti apa sih Kak? Contohnya itu kita bisa ambil seperti makan, jalan, berlari, menulis, kemudian membaca, berdiri, duduk seperti saya. Itu bisa menggunakan kata kerja. Kemudian yang keempat itu ada kata ganti. Kata ganti ini berfungsi untuk menggantikan benda atau kata benda yang lainnya. Contoh, kita ambil contoh seperti saya, itu bisa kita ganti dengan kata aku. Kemudian kalau di bahasa lain itu ada awak, daku, hamba. Atau kalau misalnya kita ganti kamu, itu kita bisa ganti dengan engkau, kau, atau anda. Betul. Kemudian kita masuk kepada kata sifat. Yang kelima, unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan suatu benda. Itu adalah kata sifat. Kata sifat ini contohnya seperti apa sih Kak? Contohnya seperti aktif, bagus, cantik, cerdas, pintar, kreatif, kuat, lembut, lemah, dan letih. Itu adalah contoh dari kata sifat. Kata yang menggambarkan suatu sifat seseorang tentang keberadaan ataupun suatu benda. Kemudian yang keenam itu membahas tentang kata keterangan atau adverbial. Adverbial itu merupakan sesuatu yang memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, ataupun seluruh kalimat. Seperti apa sih contohnya?
Contohnya, itu kita bisa menggunakan kata seperti dia berjalan tidak jauh dari rumahnya untuk membeli kue. Itu menunjukkan sebuah kata keterangan. Yang dimana ketika dia membeli kue, itu jaraknya tidak terlalu jauh. Itu adalah kata keterangan yang menjelaskan suatu informasi tambahan. Kemudian kita masuk ke kata tugas yang ke-7. Kata tugas ini mencakup beberapa elemen yang tidak termasuk dalam tipe di atas. Seperti apa sih contohnya? Seperti ini. Buku dengan pena. Menggunakan kata dengan itu untuk menggabungkan antara dua kata yang memiliki berhubungan. Buku adalah kata benda, pena adalah kata benda. Kita gunakan dengan sebagai kata penghubungnya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah fungsi kata. Fungsi kata itu merupakan memiliki beberapa fungsi, yang dimana itu pertama K sebagai subjek. Iya, kata sebagai subjek ini bagian dari kalimat yang menunjukkan apa yang dikatakan. Seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti ketika siswa itu makan siang dengan salad yang sehat. Kata subjeknya apa sih, Kak? Kata subjeknya adalah siswa, karena di bagian paling depan dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya kalimat itu ingin katakan di awal. Jadi kata subjeknya itu adalah siswa. Kemudian kita masuk kata sebagai objek. Kalau misalnya kata sebagai objek itu seperti apa? Bagian kalimat yang berperan sebagai penderita atau mengalami sesuatu. Contohnya, Kak, seperti apa? Contohnya seperti saya membeli buku. Berarti dia sedang membeli buku. Kemudian kata sebagai keterangan. Kata sebagai keterangan ini merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tentang unsur lain. Oke, contoh dari kata keterangan itu bisa kita ambil seperti sekarang, nanti, kemudian kemarin. Sesudah itu sebelumnya. Kalau tempat itu bisa kita ambil dengan contoh kalimat seperti di sana, di sini, di Solo, di Jakarta, di Jogja, atau di Palembang, atau mungkin di Lubuk Linggau. Iya. Kemudian kita juga bisa mengambil kata sebuah perincian suatu benda seperti pendek, panjang, kemudian tinggi, cepat, lambat, dan juga rajin dan malas. Kita juga bisa menggunakan itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata seperti benar, betul, semoga, niscaya, dapat, dan tidak tentu. Kemudian untuk kata sebagai pelengkap. Kata sebagai pelengkap ini berfungsi untuk mendeskripsikan dari sebuah objek. Jadi contohnya seperti ini. Dalam kalimat, banyak wilayah terkena musibah. Jadi apa bagian dari kalimat pelengkapnya, Kak? Kalimat pelengkapnya itu adalah wilayah. Karena kalau jika dia hanya sebuah kata banyak terkena musibah, apa yang terkena musibah? Ya, yang terkena musibah itu adalah wilayah. Oleh karena itu kita tambahkan kata wilayah yang sebagai kata pelengkapnya dan sebagai mendeskripsikan bagian dari suatu kalimat tersebut. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke dalam bentuk kata. Bentuk kata ini memiliki 3 jenis, teman-teman. 3 jenisnya ini apa saja sih, Kak? 3 jenis ini adalah, pertama itu adalah kata imbuhan. Apa sih kata imbuhan? Kata imbuhan itu adalah modifikasi dari asal atau dasar yang telah diberi imbuhan berupa awalan, sisipan, sufiks, dan kombinasi sehingga menambahkan makna yang ingin dijelaskan penulis ataupun pemateri dengan kata-kata tersebut. Nah, lalu ada juga pengulangan kata. Pengulangan kata ini merupakan suatu unsur dasar yang di antara keduanya menggabungkan tanda strip atau tanda garis lurus seperti ini ya, teman-teman. Contohnya seperti apa, Kak? Ciri, ciri. Ciri, strip, ciri. Kemudian, apalagi sih? Kupu, strip, kupu. Kupu, kupu. Kita ulang kata tersebut. Kemudian ada juga penggabungan kata. Apa sih penggabungan kata, Kak? Penggabungan kata itu adalah gabungan antara 2 atau lebih dari morfem dasar yang mengandung suatu makna. Contohnya seperti apa sih kalau misalnya penggabungan kata itu, Kak?
dua kata yang saling berkaitan, seperti sebatang kara. Apa maknanya? Dia sekarat, sebatang kara. Tua, renta. Gabung antara dari kata tua dan renta menjadi satu makna, itu dia telah tua. Untuk orang lansia, itu dia. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman memahami apa yang telah saya sampaikan. Saya Hanifah pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfi Zuliansari, NPM 2042400108. Saya di sini sebagai pemateri yang kedua yang akan menyampaikan materi tentang penggolongan kata. Penggolongan kata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu afikasi, reduplikasi, dan juga proses pemajemukan. Afikasi disebut juga dengan proses penyembuhan. Proses ini terbagi menjadi beberapa jenis. Mengacu pada letak posisi afiks tersebut digabung dengan kata yang di dekatnya. Yang pertama itu ada prefiks atau awalan, adalah huruf atau suku kata yang ditempelkan di depan kata dasar untuk mengubah maknanya. Contoh, kata dasar tulis, kalau diberi awalan me akan menjadi menulis. Artinya berubah dari kata tulis menjadi kegiatan menulis. Yang kedua ada sufiks akhiran, adalah huruf atau suku kata yang ditempelkan di belakang kata dasar. Contohnya, kata dasar main ditambahkan jadi mainkan, maknanya menjadi menyuruh atau membuat sesuatu yang dilakukan. Yang ketiga itu ada konfiks atau awalan dan akhiran sekaligus. Konfiks itu gabungan awalan dan juga akhiran yang dipakai bersamaan dalam satu kata. Contoh, kata indah ditambah ke depan dan an ditambah ke belakang, jadinya keindahan, artinya sesuatu yang indah. Yang keempat ada infiks atau sisipan. Infiks atau sisipan adalah suku kata yang disisipkan di tengah kata dasar. Ini jarang dipakai dalam bahasa sehari-hari, tapi tetap ada. Contoh, kata gigi disisipi dengan jadi gerigi. Gerigi artinya bentuk gigi-gigi kecil seperti pada pisau gerigi. Yang ketiga ada reduplikasi, yaitu pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fenom maupun tidak. Hasil pengulangannya merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Yang keempat, proses pemajemukan, penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk majemuk atau kata memiliki arti baru. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Elisa Putri dengan NPM 2042400107. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang derivasi dan infleksi. Apa sih itu derivasi dan infleksi? Jadi, derivasi adalah proses pembentukan kata baru dari kata dasar dengan menambahkan afiks, imbuhan, yang biasanya mengubah. Sedangkan infleksi adalah proses pembentukan kata tanpa mengubah kelas kata atau makna dasar, tapi untuk menyesuaikan fungsi gramatikal seperti waktu, jumlah, orang, dan lain sebagainya. Bentuk derivasi dan infleksi. Dalam pembentukan kata inflektif, identitas leksikal kata yang dihasilkan sama dengan identitas leksikal bentuk dasarnya. Sebaliknya, dalam proses pembentukan derivatif, identitas bentuk yang dihasilkan tidak sama dengan identitas leksikal bentuk dasarnya. Kasus inflektif dalam bahasa Indonesia hanya terdapat pembentukan verba transitif, yaitu dengan prefiks me untuk verba transitif aktif, dengan prefiks di untuk verba transitif pasif tindakan, dengan prefiks ter untuk verba transitif pasif keadaan, dan untuk prefiks zero untuk verba imperatif. Afiks formator derivasional. Afiks formator adalah afiks-afiks yang membentuk kata, yaitu afiks-afiks pembentukan kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Afiks-afiks formator derivasional antara lain yang pertama itu adalah men. Jika digabungkan dengan kata benda, men digabungkan dengan kata sikat menjadi menyikat. Men digabungkan dengan kata gayung jadi menggayung, dan men digabungkan dengan kata cat jadi mengecat. Dan yang kedua itu ada ber.
jika digabungkan dengan kata benda, misalnya seperti ber digabungkan dengan kaca, menjadi berkaca. Ber digabungkan dengan telepon, menjadi bertelepon. Ber digabungkan dengan kata minyak, menjadi berminyak. Dan yang ketiga itu per digabungkan dengan kata sifat, misalnya per digabungkan dengan kata panjang, menjadi perpanjang. Per digabung dengan lebar, menjadi perlebar. Dan per digabung dengan kata tinggi, menjadi pertinggi. Dan yang keempat itu ada pen digabungkan dengan kata kerja, misalnya pen digabungkan dengan lari menjadi pelari, pen digabungkan dengan kata pukul menjadi pemukul. Terus jika pen digabungkan dengan kata sifat, yaitu misalnya pen digabungkan dengan kata nikmat menjadi penikmat, pen digabungkan dengan kata marah menjadi pemarah, dan pen digabungkan dengan kata ramah menjadi peramah. Terus yang kelima itu ada ke. Jika digabungkan dengan kata sifat, misalnya ke digabungkan dengan kata tua menjadi ketua. Dan yang keenam itu ada i. Digabungkan dengan kata sifat, misalnya saing menjadi saingi, cinta menjadi cintai, dan kasih menjadi kasihi. Dan yang ketujuh itu ada kan. Jika digabungkan dengan kata benda, misalnya gunting menjadi guntingkan, gambar menjadi gambarkan. Terus jika digabungkan dengan kata sifat, yaitu misalnya mulia menjadi muliakan, jauh menjadi jauhkan, dan putih menjadi putihkan. Dan yang kedelapan itu ada kata an, digabungkan dengan kata kerja, misalnya makan menjadi makanan, minum menjadi minuman, dan juga ada afiks formator. Afiks formator adalah afiks-afiks yang membentuk kata, yaitu afiks-afiks pembentukan kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Afiks-afiks formator infleksional antara lain yaitu yang pertama itu ada men. Jika digabungkan dengan kata kerja, men digabungkan dengan kata dengar menjadi mendengar. Men digabungkan dengan kata pukul menjadi memukul, dan men digabungkan dengan kata tendang menjadi menendang. Terus yang kedua itu ada ber. Jika digabungkan dengan kata kerja, misalkan ber digabungkan dengan kata lari menjadi berlari, ber digabungkan dengan kata kerja menjadi bekerja, dan ber digabungkan dengan kata main menjadi bermain. Dan juga ada afiks majemuk derivasional. Afiks majemuk adalah konfiks maupun imbuhan gabung yang membentuk kata, yaitu konfiks atau imbuhan gabung pembentukan kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Ada beberapa contoh afiks majemuk derivasional. Yang pertama itu ada ke, an, digabungkan dengan kata sifat, misalnya putih menjadi keputihan, baik menjadi kebaikan, dan jujur menjadi kejujuran. Dan yang kedua itu ada peran, digabungkan dengan kata kerja, misalnya tunjuk menjadi pertunjukan, kerja menjadi pekerjaan, sentuh menjadi persentuhan. Dan jika digabungkan dengan kata sifat, misalnya panjang menjadi perpanjangan, pendek menjadi perpendekan, dan damai menjadi perdamaian. Dan juga selanjutnya itu ada afiks majemuk infleksional. Afiks majemuk adalah konfiks maupun imbuhan gabung yang membentuk kata, yaitu konfiks dan imbuhan gabung pembentukan kata yang sifatnya tidak mengubah kelas kata. Yang pertama itu seperti ke-an, digabungkan dengan kata benda, misalkan camat menjadi kecamatan. Dan per-an digabungkan dengan kata benda, misalnya kampung menjadi perkampungan. Dan juga ada ber-an, digabungkan dengan kata kerja, misalkan kata senggol menjadi bersenggolan. Perbedaan dari derivasi dan infleksi. Jadi, derivasi itu kan menghasilkan kata baru yang menyebabkan perubahan pada kategori atau kelas kata dari sebuah kata dasarnya. Sedangkan infleksi menghasilkan beberapa bentuk kata dari sebuah kata, di mana arti atau makna kata tersebut tidak berubah melainkan tetap. Derivasi dan infleksi juga memiliki persamaan loh, yaitu persamaan antara derivasi dengan infleksi itu terlihat sangat jelas, yaitu sama-sama memproses input atau masukan yang berupa kata, sama-sama mengolah atau menyempurnakan masukan yang berupa kata. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya selaku materi ketiga mengucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.